Selamat siang, shalom. Saya mengucap syukur pada Tuhan dan berterima kasih kepada pengurus Persekutuan Oikumene di BPK yang memberikan kesempatan dan pada hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Bapak Ibu, saya bergereja di GPIB Zebaot Bogor yang di Istana Bogor, tetangganya. Kemudian saya pensiun ASN. Saya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, jabatan saya yang terakhir sebagai Dirjen Pengolahan dan Pemasaran. Jadi saya pensiun beberapa tahun yang lalu, kemudian saya bekerja di salah satu lembaga internasional pada saat ini. Jadi sehari-hari saya bukan by profesi itu hamba Tuhan, tapi saya profesional seperti Bapak dan Ibu semua. Nama saya Victor Niki Yulu, beda-beda tipis lah seperti yang tadi diperkenalkan. Ya. Asal saya dari Ambon, Bapak dan Ibu semua. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam pembacaan dan renungan pada hari ini. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kami diberi kesempatan untuk mendengarkan sabdamu, suara hatimu Tuhan. Kami percaya firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, membimbing kami dalam kebenaran, memperbaiki kelakuan kami Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi pada kaki kami, suluh bagi jalan kami. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau memberkati kami pada siang hari ini, baik yang hadir di ruangan ini Tuhan, maupun saudara-saudara kami yang ikut secara virtual, secara online dari tempat masing-masing. Berkati supaya firman Tuhan ini sungguh-sungguh tertanam dan berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab atau kita buka gadget atau telepon genggam kita masing-masing dari Lukas pasal 16. Lukas 16 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Lukas 16 ayat 1 sampai ayat 13 yang demikian bunyinya. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara, kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapa hutangmu? Jawab orang itu 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar.
Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada salah satu jabatan ya, ada satu profesi yang berkembang saat ini sangat luar biasa yang disebut dengan wealth manager, ya, wealth manager. Dan mereka yang berprofesi sebagai wealth manager dan sangat berkembang di Indonesia, sudah banyak berkembang di Indonesia, meskipun di negara-negara lain sudah lama ya wealth manager itu. Kemudian di Indonesia ini ada yang disebut dengan CVM ya, Certified Wealth Management. Jadi orang yang berprofesi sebagai wealth manager itu mempunyai sertifikat khusus yang disebut dengan CVM, dan banyak sekali orang yang main di keuangan, Bapak dan Ibu di BPK pasti tahu yang berprofesi sebagai wealth manager. Nah, bacaan yang kita baca itu sebetulnya tentang wealth manager. Jadi tidak sekedar treasurer ya, seorang bendahara, tapi lebih daripada itu, wealth manager ya, atau wealth management adalah tugasnya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, seringkali kita dengar bahwa, dan bahkan dalam judul Alkitab kita disebut ini adalah perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur, gitu ya. Dan dishonest treasurer atau dishonest tadi wealth manager ya, sering disebutkan begitu ya, bahwa perumpamaan ini. Tapi sesungguhnya kalau kita belajar ya, ada hal yang paling penting, ada hal yang sangat penting yang bisa kita pelajari dari bacaan ini, parable ya, satu perumpamaan ini. Dan yang lebih penting lagi bahwa dari perumpamaan ini ditarik kesimpulan-kesimpulan, termasuk Tuhan Yesus sendiri yang menarik kesimpulan dari cerita tentang perumpamaan ini. Dan banyak orang luput dari kesimpulan yang ditarik Tuhan Yesus. Nanti kita akan melihat bagaimana kesimpulan setelah Yesus menyampaikan tentang perumpamaan ini, kemudian apa kesimpulannya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tadi ya, seseorang yang menuduh, ya ini masih pada tuduhan, belum pada tahap pembuktian. Dan zaman itu memang seperti tadi saya sebutkan, seperti kita saat ini, yang disebut dengan wealth manager itu atau dalam hal semacam itu atau serupa dengan itu sudah ada, sudah berkembang. Dan seorang tuan biasanya memberikan hartanya, possession yang milik dia kepada yang tadi, orang yang bertanggung jawab untuk mengelola. Ya. Dan kalau kita mengikuti ini dengan baik, ya bacaan ini, maka kesimpulan-kesimpulan yang positif ya kita bisa ambil dari perikop ini. Saudara sekalian, tidak sekedar bahwa dia bertindak yang disebutkan di sini tidak jujur, ada yang punya 100 lalu kemudian dia katakan ini surat hutangmu 50, ada yang punya 100 pikul gandum lalu katakan ini 80, seperti itu. Tapi lebih daripada itu, apa yang dilakukan menjelang hari-hari pemecatannya, itulah yang diambil sebagai dasar ya, basis untuk Tuhan Yesus pergi dengan atau masuk ke dalam kesimpulan-kesimpulan yang tadi kita baca sampai ayatnya yang ke-13. Bapak Ibu, saya ingin kita melihat kembali ayat 8 ya. Bapak dan Ibu kalau memperhatikan ayat 8, maka di sana menceritakan tentang kesimpulan itu. Ayat 8 mengatakan begini. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Saudara perhatikan ini, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Karena apa? Karena ia telah bertindak dengan cerdik. Karena ia telah bertindak dengan cerdik. Jadi sebetulnya
Kecerdikannya di mana? Kecerdikannya itu yaitu ketika dia tahu bahwa dia akan dipecat, maka hari-hari terakhir itu baru dia sadar bahwa selama ini dia udah tidak mengembangkan kekayaan tersebut atau titipan harta tersebut, dan dia tidak memanfaatkan itu bagi kelangsungan kehidupannya nanti, kepada masa depannya nanti. Saudara, itu adalah yang terjadi. Sehingga tuannya berkata begini, ini cerdik banget. Orang ini sangat cerdik. Karena tiba-tiba dia berpikir tentang masa depannya. Dia berpikir tentang masa depannya. Saudara perhatikan di ayatnya yang ketiga dikatakan begini. Kata bendahara itu dalam hatinya, ini semacam turning point. Membalik apa yang selama ini dia lakukan. Apakah yang harus aku perbuat untuk masa depanku? Tiba-tiba saja dia berpikir tentang masa depan. Dan dia katakan dia gak punya apa-apa. Lalu dia berpikir tentang masa depan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dari ayat ini terutama hal yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yaitu nanti dari pelajaran ini. Yaitu bahwa kita orang percaya harus menggunakan kapasitas kita, menggunakan pengaruh kita, bahkan menggunakan harta benda untuk kepentingan masa depan, untuk kepentingan abadi. Jadi bukan untuk kepentingan sesaat. Saudara, mari kita melihat dari ayat 9. Ya. Ayat 9 mengatakan begini. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau Anda punya kesempatan ya, bacalah dari terjemahan lain. Apakah bahasa daerah, bahasa Indonesia, terjemahan sehari-hari. Kalau bisa bahasa asing, baca dalam bahasa asing, Anda akan mendapatkan secara komprehensif maksud dari ayat ini. Ayat ini yang tadi saya katakan, ya, ayat 9 ini yang tadi saya katakan bahwa si wealth manager ini dipuji karena dia tiba-tiba berpikir tentang masa depan, lalu kemudian Yesus berkata bahwa ini yang tadi saya sebutkan pelajaran Yesus, pengajaran Yesus. Yesus mengatakan bahwa ikatlah persahabatan, gunakanlah kapasitas, gunakanlah pengaruh kamu, gunakanlah networking kamu, ya, gunakanlah harta bendamu. Coba saudara perhatikan ayat ke-9. Ya. Supaya kamu diterima di dalam kemah abadi. Gunakan itu supaya nanti kalau mamon yang tidak setia, nah Bapak Ibu, mamon yang tidak setia ini yang disebut dengan worldly wealth. Atau yang disebut dengan harta, benda, dan macam-macam yang nanti kita tidak akan bawa itu. Ya, itu adalah disebut dengan mamon yang tidak setia. Secara simpel ini disebut dengan harta. Lebih simpel lagi ini lebih fokus pada uang, ya. Tapi pengertian yang lebih besar ini adalah kapasitas dari seseorang yang sudah ditempatkan Tuhan dalam tanda petik sebagai wealth manager, ya, tapi tidak melakukan itu dengan baik, tidak mengambil peranannya itu dengan baik. Saudara-saudara sekalian, banyak orang yang bekerja untuk mamon yang tidak setia dan kemudian melupakan kemah abadi. Ya, seperti orang ini. Dia bekerja untuk mamon yang tidak setia dan dia melupakan kemah abadi. Dan apa itu kemah abadi? Everlasting dwelling place. Adalah tempat yang nanti kita semua akan ada di sana. Dan itu adalah
kerajaan Allah atau sorga di mana kita semua akan ke sana. Jadi banyak orang yang bekerja seperti si wealth manager ini, ya, dia bekerja, tapi di akhir-akhir hidupnya atau di akhir-akhir karirnya, baru dia sadar bahwa selama ini dia nggak punya itu, nggak berpikir tentang masa depannya. Dan kemudian dia melakukan hal itu. Saudara-saudara sekalian, Lukas pasal 16 itu lanjutan dari satu perumpamaan lain, ya pada Lukas pasal 15 yang menceritakan tentang anak yang hilang. Ya. Dan saudara sekalian, anak yang hilang juga sama, ya. Dia mengambil bagiannya, hartanya, kemudian dia pergi, last minute baru dia sadar bahwa dia udah menghambur-hamburkan itu. Dia kembali ke rumah bapaknya. Jadi dia baru sadar di hari-hari terakhir baru kembali ke rumah bapaknya. Nah, saudara sekalian, ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa seberapa besar berkat yang Tuhan berikan, jabatan yang Tuhan berikan, pengaruh yang Tuhan berikan, networking yang Tuhan berikan. Kalau kita hanya menggunakan itu untuk hal-hal yang sementara, maka itu akan menjadi sia-sia bagi kita pada akhirnya. Firman Tuhan pada siang hari ini ingin mengatakan begini. Semua itu yang tadi saya sebutkan, kapasitas, kemampuan, knowledge, pengetahuan, akal budi, tetapi juga kepada hal-hal yang lebih teknis. Ya, jaringan saya, pengaruh saya, hal-hal yang saya lakukan setiap hari dalam kehidupan ini, apabila itu hanya untuk kepentingan sementara dan tidak berpikir tentang kemah abadi, maka itu akan sia-sia. Hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita hal yang pertama, saudara-saudara sekalian, bahwa semuanya itu dan hendaklah Anda melakukan itu, berpikir tentang kemah abadi dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada saya, kepada Anda. Saudara-saudara sekalian, mari kita lihat. Jadi setelah perumpamaan itu, ya, yang terhadap yang tentang bendahara yang tidak jujur itu, kemudian di Alkitab kita masuk di dalam perikop ini, yang kedua dan ayat 10 sampai ayat 13. Kalau kita membaca Alkitab terjemahan asing, biasanya ayat 1 sampai ayat 13 ini menjadi satu perikop. Ya, jadi di Alkitab kita memang dipisahkan, tapi ini satu perikop. Jadi sebetulnya ayat 10 sampai 13 ingin menjelaskan hal yang serupa, hal yang sama, yang merupakan pengajaran dari perumpamaan tadi. Dan mari kita lihat ayatnya yang ke-10 dan seterusnya sampai ayat 13. Kita lihat 10 sampai 12. Ya, 10 sampai 12 mengatakan begini, bahwa barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak setia, tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Bapak Ibu, seringkali jumlah besar dan kecil itu mempengaruhi karakter seseorang. Ya, ada yang disebut dengan the temptation of a large number, temptation of the large amount. Ya, pada saat jumlahnya kecil, kita nggak ada pengaruhnya. Tapi begitu jumlahnya besar, kemudian itu mempengaruhi kita. Dan itu sebetulnya berbicara tentang karakter. Ya, Tuhan Yesus ingin sampaikan begini, bahwa ada beberapa kali kalau Anda mengikuti di dalam pasal 10 sampai pasal 12 ini, ada 4 kali Yesus ngomong tentang setia dan tidak setia. Nah, setia dan tidak setia ini sebetulnya ngomong tentang trusted. Apakah seseorang itu dapat dipercaya. Jadi Yesus mengatakan begini, kalau kamu dapat dipercaya dalam hal-hal yang kecil, maka kamu juga dipercaya dalam hal-hal yang besar. Kalau kamu tidak benar dalam hal-hal yang kecil, maka kamu juga tidak benar dalam hal-hal yang besar. Jadi sebetulnya apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ya oleh Yesus dalam pengajaran ini bukan tentang numbers, bukan tentang amount. Ya. Karena itu bukan kesimpulannya.
baik kecil maupun besar, baik sedikit maupun banyak, kamu harus bisa dipercaya. Kamu harus dapat dipercaya dan kamu harus benar dan kamu harus setia. Saudara, Yesus ingin mengatakan seperti itu. Dan seringkali Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita masuk di dalam proses yang tadi saya sebutkan. Godaan yang membuat bahwa integritas kita, kejujuran kita, kesetiaan kita itu sangat tergantung pada jumlah. Seringkali kita masuk di dalam hal-hal semacam itu. Ya. Begitu jumlahnya besar, kemudian integritas kita makin goyang. Ya. Karakter kita hilang sebagai orang yang jujur, sebagai orang yang setia, sebagai orang yang benar, itu kemudian hilang. Bapak Ibu, kita perhatikan dari ayatnya yang ke-11, ayat 12 ya, ayat 11 dan 12. Ayat 11-12 mengatakan begini, jadi jikalau kamu tidak setia dalam mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Saudara, apa yang dikatakan Tuhan Yesus di sini, yaitu bahwa kejujuran dan kesetiaan itu ya tidak saja atau bukan datang dari persekutuan ke dunia ini. Tolong memperhatikan hal ini. Bukan datang dari gereja ke dunia ini. Tetapi di sini Yesus ingin mengatakan sesuatu yang selama ini kita berpikir lain atau sebaliknya. Apa itu? Yesus katakan begini, barang siapa yang setia dalam hal mamon, ya, yang setia dalam hal yang dapat dipercaya dalam hal mengelola mamon, maka dia setia di dalam hal yang mengelola hal-hal yang abadi. Bapak Ibu, seringkali kita ngomong begini bahwa kami harus sangat baik di gereja, di dalam persekutuan. Kemudian di luar persekutuan adalah hal yang dipengaruhi harus atau ditentukan oleh apa yang kami dapatkan di gereja. Itu betul Bapak Ibu. Tetapi juga ada yang berpikir bahwa hal yang di luar gereja itu, hal yang mamon itu tidak ada punya connectivity dengan yang terjadi di dalam gereja. Saudara-saudaraku, Yesus mengajarkan sesuatu yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan banyak orang. Dan hari ini Yesus ingin menyampaikan begini. Kalau kamu dalam mengurus mamon saja kamu tidak setia, ya, kalau kamu dalam hal mengurus mamon saja kamu tidak setia, bagaimana kamu mau mengurus tanggung jawabmu di dalam hal kekah abadi? Jadi konsekuensi yang tadinya kita berpikir bahwa dia harus setia di kemah abadi, supaya di luarnya dia bisa setia, Yesus membalikan itu. Bahwa kalau kamu gak setia di sana, bagaimana kamu bisa setia di sini? Ya. Dengan kata lain apa yang ingin dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa kesetiaan dapat dipercaya, integritas, ya, kejujuran, semuanya itu tidak tergantung pertama pada jumlah dan yang kedua pada tempat. Bapak Ibu, seringkali kita punya integritas ketika kita berada dalam kelompok yang sama. Kita punya integritas di rumah. Kita punya integritas di persekutuan.
Tapi begitu keluar dari sana kita nggak punya integritas atau kita losing our integrity. Kita hilang integritas kita. Hari ini Tuhan ingin mengatakan bahwa kamu harus menjadi orang yang bisa dipercaya, yang dapat dipercaya. Baik kamu berada di gereja, di persekutuan, paling penting. Tapi lebih-lebih lagi ketika kamu berhubungan dengan apa yang disebut dengan mamon yang tidak setia. Ketika kamu berada di tengah-tengah profesi, ketika kamu berada di tempat pekerjaan, di tengah-tengah bisnis, di hal-hal yang sepertinya sekuler. Nah, di tempat itu justru kamu harus setia. Bukan membuktikan bahwa kamu sudah setia di sini. Bukan untuk membuktikan itu. Tetapi itu adalah konsekuensi dari kehidupan bahwa kamu adalah bagian dari kemah abadi. Saudara-saudara, Anda dipanggil, kita semua dipanggil, apalagi dengan profesi kita, ya, profesi kita sebagai ASN, lebih spesifik lagi di tempat ini, di kantor ini, di kantor yang sangat penting ini. Maka kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Apapun jumlahnya, besar kecil, dalam hal trusted manager, ya, sebagai manajer yang dapat dipercaya. Kita dipanggil untuk menjalani peran itu. Kita dipanggil untuk ke dalam pekerjaan kita dan profesi kita untuk menjalani peran itu. Saudara sekalian, hal yang terakhir, mari kita lihat dari ayatnya yang ke-13. Ayat yang ke-13 ini sesuatu yang menjelaskan mengenai kepada siapa rujukan atau reference point kita. Rujukan utama kita itu apa? Bos kita itu siapa? Ya, tuan kita itu siapa? Dan itu ada di dalam ayatnya yang ke-13. Mari kita lihat dalam ayat 13, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Seorang hamba tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci seseorang dan mengasihi yang lain. Dan ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Bapak Ibu, sebagai kesimpulan dari pengajaran ini, ya, perikop yang besar ini, kemudian Yesus mengatakan bahwa hanya ada dua pilihan. Hitam atau putih dan tidak ada abu-abu. Dan itulah merupakan hal yang merupakan decision kita, keputusan kita. Ya. Dan itu apa? Yaitu menjadi hamba uang, ya, hamba mamon, atau hamba Tuhan, atau hamba Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda perhatikan, seseorang tidak bisa menjadi abu-abu. Ya. Seseorang hanya bisa menjadi hamba Tuhan atau hamba mamon yang tidak setia. Ya. Karena apabila dia abu-abu, dia akan mengindahkan yang lain, tidak akan mengindahkan yang satu, tidak mengindahkan yang lain. Dia akan setia kepada yang satu dan tidak setia kepada yang lain. Tidak mungkin berada kepada dua hal tersebut. Saudara-saudara sekalian, pada zaman itu hubungan hamba dan tuan itu menjadi sesuatu yang nyata dalam kehidupan. Ya, dan kita tahu di dalam tradisi Yahudi atau Ibrani, hamba dan Tuhan itu menggambarkan pertama dedikasi, kedua loyalitas, ya, yang ketiga menggambarkan kesetiaan, yang tadi dapat dipercaya atau tidak, ya, kesetiaan, dan yang keempat menggambarkan disiplin. Jadi seorang hamba pada zaman itu seorang hamba, ya, dan Anda tahu hamba bisa terjadi karena beberapa hal. Hamba bisa terjadi karena memang dibeli, ya. Dan Yesus menggunakan perumpamaan ini sangat-sangat luar biasa. Karena banyak hal ya adalah karena dibeli dan dibayar. Ya. Hamba bisa terjadi karena hal-hal yang lain. Tapi yang utama adalah dibeli dan dibayar. Dan Anda tahu bahwa Yesus menekankan betul-betul tentang ini. Bahwa kamu
bukan lagi menjadi hamba dunia ini, karena kamu telah dibeli dengan harga yang langsung, ya, dengan harga yang betul-betul yang sangat mahal, yaitu kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Bapak Ibu, apabila seseorang sudah menjadi hamba, maka dia tidak bisa pergi. Pada zaman itu ada yang disebut dengan tahun Yobel atau Jubilee, ya. Apabila seseorang sudah tinggal 50 tahun dengan tuannya, kemudian pada tahun ke-50 dia akan dibebaskan. Banyak dari hamba-hamba itu tidak mau pergi, tidak mau dibebaskan. Dan akibat dari tidak mau dibebaskan, tuannya itu akan menusuk telinganya di ambang pintu rumah mereka sebagai tanda. Jadi ditindik ya di ambang pintu rumah mereka sebagai tanda bahwa hamba ini sudah memutuskan bahwa dia akan tinggal di sini selama-lamanya sampai mati. Dan itu keputusan yang luar biasa. Saudara, pada siang hari ini Yesus ingin mengatakan begini ke kita, pelajaran bagi kita. Dalam hal menjadi wealth manager adalah satu profesi. Adalah profesi kita masing-masing berada di marketplace, di dunia pekerjaan kita. Adalah satu profesi. Tetapi status yang paling penting yaitu reference point Anda, orang yang menjadi rujukan Anda, ajaran yang menjadi rujukan Anda, itu apa? Tuhan Anda yang sebenarnya itu adalah apa? Dan firman Tuhan hari ini ingin mengatakan kamu berada di mana saja, tetapi supaya kamu berintegritas, kamu berloyalitas, kamu punya kesempatan untuk bisa mengembangkan profesi pekerjaanmu sebagai wealth manager, kamu harus, yang paling utama, kamu harus mempunyai Allah sebagai bersandar pada Allah, mengaku Allah sebagai Tuhan Anda. Dan itu adalah keputusan yang sangat penting. Karena Yesus begitu mengasihi kita. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita sehingga tadi, yang tadinya Anda tidak jelas sekali sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan Yesus. Dan kemudian berada dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, bersalah dengan persekutuan dengan Yesus sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, hari ini Tuhan ingin mengajar kita 3 hal. Ya. Yang pertama tadi Yesus Tuhan Allah mengajarkan kepada kita tentang kapasitas kita. Jadi dalam rangka menjadi wealth manager, dan Anda semua Bapak Ibu sekalian ini adalah wealth manager. Wealth manager yang punya ownership terhadap kekayaan itu siapa? Negara ini. Tuhan memberikan kekayaan bagi negara ini, kemudian Tuhan memberikan kepercayaan kepada Anda semua, kita semua untuk mengontrolnya, untuk mengawasinya, untuk menjaganya. Dan kita dipanggil untuk melakukan hal itu. Saudara, pelajaran pertama pada hari ini yaitu bahwa gunakanlah kapasitas itu dengan sebaik-baiknya, bukan hanya untuk kepentingan saat ini, tetapi kepentingan jangka panjang. Dan yang lebih penting bagi kita, ya, bagi Anda masing-masing, yaitu kepentingan kemah abadi. Ya, kemah abadi. Sudahkah saya bekerja untuk kemah abadi? Hari ini Tuhan ingin mengatakan bekerja untuk kemah abadi. Ya, dan sekarang kesempatan untuk bekerja untuk kemah abadi. Hal yang kedua, Tuhan ingin menyampaikan bahwa integritas, dapat dipercaya, kejujuran itu adalah hal yang mutlak yang harus kita lakukan. Dan itu tidak bergantung pada jumlah, kondisi, tempat. Karena karakter atau integritas itu adalah inside out. Bukan dari luar yang mempengaruhi, tapi dari dalam kehidupan saya. Dan hal yang ketiga yang Tuhan ingin sampaikan yaitu bahwa kita memiliki Allah kita. Kita memiliki Tuhan kita. Dan setiap saat kita bisa minta pertolongan. Karena dia adalah pimpinan kita. Dia adalah Tuhan kita. Yang sudah membeli kita. Membayar kita dengan harga yang lunas.
dan mengirim kita berada di profesi kita masing-masing. Tuhan berkati kita dengan firman ini. Amin.